teman-teman, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan suatu materi tentang laporan keuangan pada perusahaan jasa. Sebelum kita lanjut dalam materi, izinkan kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama, Gina Aulia Dewi, Putri Aprilia, Saruma Hasiska Ekawati, Firda Alvining Tias. Baiklah teman-teman, mari kita langsung mulai penjelasan dalam materi ini. Nama saya Saruma Hasiska Ekawati Putri. Saya akan menjelaskan tentang apa itu laporan keuangan atau financial system. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan, termasuk semua transaksi yang terjadi dalam bisnis pada suatu periode tertentu. Lalu, apa saja jenis-jenis laporan keuangan? Menurut Standar Akuntansi Keuangan atau SAK, terdapat 5 jenis laporan keuangan. Di antaranya, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan neraca atau laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Apa tujuan dari menyusunnya laporan keuangan? Yang pertama, menyajikan informasi tentang posisi keuangan, menyajikan informasi tentang perubahan posisi keuangan perusahaan, menyajikan informasi kinerja atau prestasi perusahaan, mengungkapkan informasi keuangan yang penting dan relevan dengan kebutuhan para pengguna laporan keuangan, dan yang terakhir ada sebagai alat pengambilan keputusan ekonomi. Komponen-komponen yang terjadi dalam laporan keuangan suatu perusahaan jasa antara lain. Yang pertama, laporan perusahaan atau identitas perusahaan. Yang kedua, cangkupan laporan keuangan. Misalnya, laporan hanya mencakup satu entitas atau beberapa entitas. Yang kedua, tanggal atau periode akuntansi yang mencakup laporan keuangan. Yang keempat, mata uang pelaporan. Yang kelima, satuan angka yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Contoh penerapan laporan keuangan. 1. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang menyajikan seluruh pendapatan dan beban dari suatu perusahaan dalam suatu periode akuntansi yang dibuat di dalam akhir periode suatu perusahaan dan berfungsi untuk melihat performa perusahaan. Laporan laba rugi memiliki dua bentuk penyajian, yaitu single step dan multi step. 1. Bentuk single step. Bentuk laporan yang menjumlahkan seluruh pendapatan dan semua beban yang ada, kemudian selisih dari pendapatan dan beban akan diketahui besarnya sebagai laba atau rugi perusahaan. 2. Bentuk bertahap, multiple step. Bentuk multiple step pada akun pendapatan usaha dan pendapatan di luar bisnis dikelompokkan tersendiri, begitupun dengan akun beban. Kemudian selisih dari pendapatan dan beban tersebut dapat diketahui sebagai laba atau rugi perusahaan. Selanjutnya yaitu ada laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah bentuk laporan keuangan perusahaan jasa yang secara khusus menyajikan informasi tentang segala perubahan yang terjadi pada modal atau ekuitas suatu perusahaan pada satu periode akuntansi. Unsur-unsur pada laporan perubahan modal yaitu antara lain modal awal, laba atau rugi bersih, setoran atau penarikan, dan modal akhir. Dalam hal ini, modal dapat bertambah jika laba lebih besar daripada pengambilan pribadi atau prive, sedangkan modal akan berkurang apabila laba lebih kecil dari prive dan rugi ditambah dengan prive. Berikut ada contoh laporan perubahan modal pada CV Servis Motor periode 31 Desember 2021. Modal Tuan Andi pada 1 Desember 2021 sebesar Rp20 juta. Kemudian ditambah dengan laba bersih tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp4.500.000. Kemudian dikurangi prive Tuan Andi sebesar Rp1.500.000 sehingga hasil akhir modal Tuan Andi tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp23 juta. Selanjutnya ada laporan neraca atau balance sheet.
Laporan neraca pada perusahaan jasa adalah suatu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan posisi keuangan yang berupa aset, kewajiban, dan ekuitas atau modal untuk satu periode akuntansi tertentu pada suatu perusahaan. Neraca dapat disusun dengan dua bentuk, yaitu bentuk stafel dan bentuk skontro. Yang pertama ada bentuk laporan atau stafel. Neraca yang disusun dalam bentuk stafel ini disajikan dengan harta atau aktiva di bagian atas dan kewajiban serta modal di bagian bawahnya. Neraca bentuk stafel ini sering disebut juga bentuk laporan atau vertikal. Lalu, yang kedua ada bentuk T atau skontro atau bentuk rekening. Neraca yang disusun dalam bentuk T disajikan dengan harta atau aktiva di sebelah kiri, sedangkan kewajiban dan modal di sebelah kanan. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Share ke teman-teman kalian juga ya. Terima kasih. Bye-bye.